Modul 4 PIO. Tujuan perancangan pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas kegiatan proses pembelajaran yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, mencobakan, memperbaiki dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, memperbaiki dan penilaian makna pembelajaran. Perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, mencontohkan dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, memperbaiki dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, mencocokkan dan penilaian proses pembelajaran. Jalan atau arah yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dilihat bagaimana materi itu disajikan adalah definisi dari pendekatan pembelajaran, proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran, inti pembelajaran, kegiatan proses. Menurut Annarino unsur utama dalam merancang pembelajaran pendidikan jasmani terdiri dari kegiatan mengklasifikasi tujuan, isi konten, strategi pembelajaran, evaluasi, intervensi guru. Mengklasifikasi tujuan, isi pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi, intervensi guru. Mengklasifikasi tujuan, isi pembelajaran, strategi demonstrasi, evaluasi, intervensi guru. Mengklasifikasi tujuan, isi pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi, intervensi siswa. Mengklasifikasi tujuan, isi pembelajaran, strategi demonstrasi, evaluasi, intervensi guru. Fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk belajar melalui e-learning diantaranya e-book, e-library, interaksi dengan pakar, email, mailing list, newsgroup. E-book, e-library, interaksi dengan teman, email, mailing list, newsgroup. E-book, e-library, interaksi dengan pakar, email, note list, newsgroup. E-book, e-library, interaksi dengan pakar, email, mailing list, newsgroup. E-book, e-library, interaksi kelas, email, mailing list, newsgroup. Berbagai manfaat penggunaan ICT dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran diantaranya tersebut di bawah ini kecuali meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran, membantu memvisualisasikan ide-ide konkret, mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari, membantu memvisualisasikan ide-ide siswa. Melalui multimedia, konsep-konsep abstrak dapat disajikan secara lebih nyata dalam proses pembelajaran untuk memudahkan siswa memahaminya, sementara itu ICT terbagi menjadi dua jenis yakni ICT berbasis elektronik dan ICT berbasis radio. ICT berbasis elektronik dan ICT berbasis internet. ICT berbasis elektronik dan ICT berbasis televisi. ICT berbasis elektronik dan ICT berbasis komputer. ICT berbasis monitor dan ICT berbasis internet. Secara teoretis, integrasi TIK dalam pembelajaran yang sesungguhnya harus memungkinkan terjadinya proses belajar yang aktif, konstruktif, kolaboratif, antusiastik, dialogis, kontekstual, reflektif, multisensori dan high-order thinking skills training. Aktif, konstruktif, kolaboratif, antusiastik, dialogis, kontekstual, reflektif, multisensori dan high performance skills training. Aktif, konstruktif, kolaboratif, antusiastik, biologis, kontekstual, reflektif, multisensori dan high order thinking skills training. Aktif, konstruktif, kolaboratif, antusiastik, dialogis, kontekstual, reflektif, multilateral dan high order thinking skills training. Aktif, konstruktif, kolaboratif, antusiastik, demokratis, kontekstual, reflektif, multisensori dan high order thinking skills training. Dalam kurikulum 2013 salah pendekatan pembelajaran yang dianjurkan adalah menggunakan pendekatan saintifik,
Dalam pendekatan ini harus terjadi proses kegiatan 5M, yaitu mengamati, menanya, membayangkan, mencoba dan mengkomunikasikan. Mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Mengamati, menanya, meraba, mencoba dan mengkomunikasikan. Mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Mengamati, menjawab, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Pengetahuan tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran peserta pelatihan dari konten tertentu melalui pendekatan pedagogik dan teknologi adalah definisi dari TPK, BICT, IPTEK, TEPAK, TPI. Dalam kegiatan penutup pembelajaran, guru bersama peserta didik baik, secara individual maupun kelompok, melakukan refleksi untuk mengevaluasi di antaranya yang tersebut di bawah ini kecuali seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya, secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Melakukan kegiatan berdoa baik tugas individual maupun kelompok. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Melakukan kegiatan pendinginan baik tugas individual maupun kelompok. Atletik adalah olahraga yang dapat melancarkan peredaran darah. Gabungan dari beberapa jenis olahraga yang dikelompokkan menjadi lari, lempar dan lompat. Gabungan permainan olahraga yang menggunakan kekuatan syaraf. Gabungan permainan olahraga yang menggunakan kekuatan otot. Olahraga paling tua. Pelari dengan jarak 100 meter sering disebut dengan istilah atlet, starter, sprinter, sprint, pelari cepat. Perbedaan bentuk sikap start jongkok dengan yang lainnya akan terlihat pada aba-aba. Siap. Ya. Bunyi pistol. Bersedia. Hayo. Kunci pertama yang harus dikuasai dalam lari jarak pendek adalah kecepatan, panjang langkah kaki, kecondongan badan, start pertolakan, konsentrasi. Di bawah ini yang bukan termasuk cabang atletik nomor track adalah lompat jauh, lompat tinggi, lompat harimau, lompat jangkit, lari sprint. Kemampuan jasmani dalam menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya terhadap tugas jasmani tertentu tanpa merasa kelelahan yang berlebihan disebut juga kebugaran jasmani, keragaman jasmani, kesejahteraan jasmani, kondisi fisik, mental juara. Berikut ini komponen yang termasuk dalam kebugaran jasmani, kecuali daya tahan, kekuatan, kelentukan, kecepatan, spiritual. Kemampuan gerak manusia yang dipengaruhi oleh kondisi sistem-sistem organ dalam tubuh disebut komponen daya tahan, komponen kelentukan, komponen psikomotor, komponen biomotorik, komponen instalasi, elastisitas otot, tendo, ligamen, dan bentuk sendi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan, kecepatan, kelentukan, kebugaran, ketepatan. Jogging dapat memperkuat dasar dari penggunaan komponen kebugaran, anaerobik dan aerobik, pernafasan, komponen fisik, anatomi tubuh, laktat, teknik pukulan dalam pencak silat yang sasarannya adalah bahu atau sendi bahu bagian kanan, lawan yang dengan kita yang saling berhadapan, disebut lurus, tegak, melingkar, bandul, selendang. Yang tidak termasuk sikap seorang pesilat dalam menghadapi lawan yaitu jika kita tidak sempat menangkis, kita dapat membuang kekuatan lawan dengan mengikuti arah geraknya, sehingga jika kita terkena pukulan lawan tidak akan terasa sakit.
Apabila terpaksa baru menangkis. Tetap berusaha mengelak. Menyerah. Merunduk saja untuk bertahan. Yang tidak termasuk teknik pukulan pada beladiri pencak silat yaitu lurus, tegak, pusat, bandul. Semua jawaban benar. Pencak silat merupakan olahraga bela diri dari negara Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, India. Sikap pasang dalam pencak silat ditinjau dari teknik penggunaannya terdiri dari terbuka, tertutup, melangkah dan mundur, terbuka dan tertutup, lebar. Tujuan olahraga pencak silat yaitu untuk memelihara dan mengembangkan seni budaya bangsa, dalam hal ini kegunaan pencak silat sebagai bela diri, olahraga, refreshing, seni, pelengkap. Sikap dasar dan langkah kuda-kuda yaitu berdiri kuda-kuda, rileks, istirahat, berdiri kangkang, tegak. Warna pakaian yang dikenakan dalam pertandingan pencak silat yaitu merah, hitam, hijau, putih, biru. Jenis pukulan yang dilakukan dengan lintasan dari arah samping luar tubuh menuju ke arah dalam tubuh disebut pukulan depan, samping, bandul, lingkar, bulatan. Gerakan istirahat bagian lengan pada renang gaya dada dilakukan setelah start, finish, pull, push, recovery. Pada saat berenang gaya dada, saat mengambil nafas yang tidak diperbolehkan adalah mengambil nafas menggunakan mulut, keluar menggunakan mulut. Mengambil nafas menggunakan hidung, keluar menggunakan mulut. Mengambil nafas menggunakan mulut, keluar menggunakan hidung dan mulut. Mengambil nafas menggunakan mulut, keluar menggunakan hidung. Mengambil nafas menggunakan mulut, keluar menggunakan mulut dan dilanjutkan hidung. Yang perlu mendapatkan perhatian pada saat berenang gaya dada, bagian tubuh mana yang memiliki resiko paling tinggi terjadi cedera? Bagian lengan, bagian pergelangan tangan, bagian siku, bagian kepala, bagian lutut. Menggunakan topi renang sangat dianjurkan pada saat pembelajaran renang. Hal ini alasan yang paling penting adalah agar siswi putri tidak terganggu dengan rambut panjangnya. Agar siswi putri lebih cantik. Agar mengurangi resistensi. Agar dalam berenang tidak kotor rambutnya oleh kaporit. Agar lebih mudah dalam meluncur. Pada materi koordinasi gerakan tungkai dan mengambil nafas tanpa gerakan lengan renang gaya dada, hal-hal apa saja yang menandakan jika gerakan tungkai tidak efektif dan efisien. Badan meluncur mulus ke dasar kolam. Di akhir luncuran bisa mengambil nafas tanpa menggunakan gerakan lengan. Meluncur dengan badan hampir sejajar dengan air. Sedikit menghasilkan gelombang air. Meluncur lurus ke depan. Kesalahan yang paling sering terjadi pada gerakan koordinasi gerakan tungkai, gerakan lengan, dan gerakan mengambil nafas renang gaya dada adalah keselarasan gerak. Posisi tubuh yang agak miring pada saat meluncur. Koordinasi antara gerakan lengan dan tungkai yang serasi. Koordinasi gerakan lengan dan mengambil nafas yang tepat. Posisi kepala mendongak agar mudah mengambil nafas. Perancangan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan proses pembelajaran yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, mencobakan, memperbaiki dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, memperbaiki dan penilaian makna pembelajaran. Perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, mencontohkan dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, memperbaiki dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, mencocokkan dan penilaian proses pembelajaran.
Pengetahuan tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran peserta pelatihan dari konten tertentu melalui pendekatan pedagogik dan teknologi adalah definisi dari TPK, ICT, IPTEK, TEPAK, TPI. Melalui multimedia, konsep-konsep abstrak dapat disajikan secara lebih nyata dalam proses pembelajaran untuk memudahkan siswa memahaminya. Sementara itu ICT terbagi menjadi dua jenis yakni ICT berbasis elektronik dan ICT berbasis radio. ICT berbasis elektronik dan ICT berbasis internet. ICT berbasis elektronik dan ICT berbasis televisi. ICT berbasis elektronik dan ICT berbasis komputer. ICT berbasis monitor dan ICT berbasis internet. Pada kurikulum 2013 salah pendekatan pembelajaran yang dianjurkan adalah menggunakan pendekatan saintifik. Dalam pendekatan ini harus terjadi proses kegiatan 5M, yaitu mengamati, menanya, membayangkan, mencoba dan mengkomunikasikan. Mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Mengamati, menanya, meraba, mencoba dan mengkomunikasikan. Mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Mengamati, menjawab, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang termasuk ke dalam identitas adalah tersebut di bawah ini, kecuali sekolah, mata pelajaran, kelas semester, materi pokok, materi tambahan. Dalam kegiatan penutup pembelajaran, guru bersama peserta didik baik, secara individual maupun kelompok, melakukan refleksi untuk mengevaluasi di antaranya yang tersebut di bawah ini kecuali seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya, secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Melakukan kegiatan berdoa baik tugas individual maupun kelompok. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Melakukan kegiatan pendinginan baik tugas individual maupun kelompok. Dalam memahami variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional, pernyataan tersebut adalah Q1, Q2, Q3, KD Q3, KD Q4. Mempraktikkan variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional adalah Q1, Q2, Q3, KD Q3, KD Q4. Tertulis di bawah ini adalah merupakan tujuan dari suatu pembelajaran, kecuali dapat mengidentifikasikan berbagai variasi gerak spesifik permainan bola voli. Dapat menjelaskan cara membuat bola voli. Dapat menjelaskan variasi gerak spesifik dalam permainan bola voli. Dapat menjelaskan cara melakukan gerakan passing dan servis, smash dan block. Dapat melakukan variasi gerak spesifik passing dan servis, smash dan block dalam permainan bola voli. Tertulis di bawah ini adalah sebagian dari materi pembelajaran bola voli, kecuali variasi passing bawah, variasi passing atas, variasi memasang net, variasi servis bawah, variasi servis atas. Tersebut di bawah ini adalah alat dan sarana yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran piok, kecuali harmonika, lapangan permainan bola voli, bola, jaring net bola voli, peluit dan stopwatch. Pada pembelajaran piok berbasis tepak, kegiatan mengamati dapat dilakukan seperti tersebut di bawah ini, kecuali menonton rekaman video permainan bola voli. B. Membuka link web sejarah perkembangan bola voli. Mengunggah hasil diskusi kelompok ke jaringan. Membaca e-book bola voli. Membaca buku peraturan permainan bola voli. Tujuan pembelajaran dari materi gerak berirama ritmik tersebut di bawah ini,
kecuali mampu menganalisis variasi gerak ritmik ayunan lengan dengan baik. Mampu menganalisis kombinasi gerak ritmik langkah kaki dan ayunan lengan dengan baik. Mampu mempraktikkan variasi gerak ritmik langkah kaki dengan baik. Mampu mempraktikkan variasi gerak ritmik ayunan lengan dengan baik. Mampu mempraktikkan variasi gerak meroda dengan baik. Langkahkan kaki kiri ke depan, di muka kaki kanan tumit selalu diangkat tumpuan ujung kaki. Dilanjutkan dengan langkahkan kaki kanan ke depan di muka kaki kiri tumit selalu diangkat tumpuan di ujung kaki. Setiap langkah dilakukan dengan mengeper dan diikuti pemindahan berat badan. Kegiatan tersebut di atas adalah pelaksanaan pembelajaran dari materi senam berirama, senam lantai, senam poco-poco, senam kuda-kuda loncat, senam alat. Rangkaian gerakan berguling ke depan dan dilanjutkan meroda ke kiri. Aktivitas tersebut merupakan aktivitas dari senam berirama, senam lantai, senam poco-poco, senam kuda-kuda loncat, senam alat.